Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Untuk mengikuti pelajaran hari ini, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua. Ibu akan mengabsen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 7, yaitu benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Di sepanjang perjalanan, apa yang kalian lihat ketika berangkat sekolah? Ya, contohnya seperti tumbuhan, rumah, sepeda, mobil. Nah, contoh yang disebutkan tadi adalah termasuk materi hari ini tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarnya. Pengertian benda hidup adalah benda yang mempunyai proses kehidupan, sedangkan benda tak hidup adalah suatu benda yang tidak mempunyai proses kehidupan. Benda hidup mempunyai ciri-ciri yaitu bergerak, bernafas, berkembang, dan membutuhkan makanan. Sedangkan ciri-ciri benda tak hidup yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berkembang, dan tidak membutuhkan makanan. Nah, sekarang ayo kita cari bersama-sama apa saja yang termasuk ke dalam benda hidup yang terdapat di sekitar lingkungan kita. Contoh benda hidup yang terdapat di sekitar kita adalah kucing, burung, pohon, rumput, kupu-kupu, dan lain-lain. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengetahui jenis-jenis benda hidup yang terdapat di lingkungan di sekitar kita, sekarang kita akan mempelajari benda tak hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Contohnya, meja, buku, pensil, tas, dan anak-anak pernah tidak pergi ke taman dan melihat kupu-kupu? Nah, tahu tidak? Kupu-kupu itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul, benda hidup. Nah, di rumah, apakah anak-anak mempunyai boneka? Jika iya, anak-anak, apakah boneka itu termasuk benda hidup atau benda tidak hidup? Nah, jawabannya benda tidak hidup ya anak-anak. Tapi kenapa ya boneka termasuk benda tidak hidup? Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah boneka. Lalu boneka itu ibu simpan di atas meja. Lalu ibu tinggalkan boneka itu. Menurut anak-anak, apakah boneka itu akan bertambah menjadi besar atau bertambah tinggi? Jawabannya tidak ya anak-anak. Lalu apakah boneka itu akan turun ke bawah? Ya tentu saja tidak ya anak-anak. Itu merupakan alasan mengapa boneka disebut sebagai benda tidak hidup. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai apa itu benda tidak hidup, ciri-ciri dari benda tidak hidup, dan contoh benda tidak hidup. Sekarang, ibu mempunyai kelinci, motor, dan gajah. Menurut anak-anak, manakah yang termasuk benda tidak hidup? Ternyata jawabannya sepeda motor ya anak-anak. Tapi kenapa ya sepeda motor termasuk benda tidak hidup? Padahal kan sepeda motor bisa bergerak. Ya, betul sekali. Sepeda motor bisa bergerak, tapi sepeda motor digerakkan oleh sebuah mesin. Selain itu, sepeda motor tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan atau meminum, dan tidak bertumbuh. Nah, berbeda dengan kelinci dan gajah tadi ya anak-anak. Gajah dan kelinci mereka membutuhkan makanan, membutuhkan minum, bernafas, juga bisa bergerak. Demikian pembelajaran hari ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.